Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat subuh Masjid Al-Ghuraba yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah izinkan kita bisa hadir mengalap berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ya Allah, semoga keberkahan selalu meliputi hidup kita insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan mengkaji sebuah buku yang disusun oleh Ali bin Said bin Da'jam. Buku yang memang sering dijadikan rujukan sebagai nasihat buat orang yang sudah mulai berusia 40 tahun ke atas. Ini buku diterjemahkan dengan judul yakni Misteri Usia 40. Kalau buku aslinya itu Yabna Arba'in, Ia Ibnu Arba'in asal bukunya itu. Jadi ulama mengatakan dia Ibnu Arba'in, wahai anak yang berusia 40. Jadi dikatakan umur 40 itu seperti anak-anak. Ya, bukan berarti lantas kita kembali seperti anak-anak. Sudah lantar jala yaumul lati mawad, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Berkaitan dengan ini, ulama merujuk kepada ayat Al-Ahqaf ayat 15 yang sering sekali ayat ini menjadi bahasan dan nasihat, karena memang di dalamnya ada doa untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Tetapi bicara 40 ini dalam Islam terkadang diterjemahkan 40 lebih atau menjelang 40. Seperti mungkin bahasan buku-buku yang sering dibahas oleh asatidz tentang hadis-hadis arba'in gitu ya. Kan hadis arba'in hadis 40, tapi di dalamnya ada 42. Ya. Kadang-kadang seperti itulah bahasa Arab ya, kurang lebih. Makanya Rasulullah itu mudah sekali kalau mengatasnamakan hukum dalam Islam. Kayak Rasul menentukan masalah kiblat, nggak ada masalah ma bainal masyriq wal maghrib kiblat, mudah sekali Rasul, nggak dipersulit lah. Lain sama kita keker sono keker sini berantem urusannya gitu loh. Betapa mudahnya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya Allah muliakan, Allah berfirman, hatta idza balagu ashuddah wa balagu 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ayat ini ayat nasihat. Allah sendiri yang mengatakan hatta idza balagu asyuddah. Hatta idza balagu asyuddah, dan ketika dia mencapai usia dewasa, asyuddah diterjemahkan dewasa. Wa balagu arba'ina sanatan, yakni kedewasaan diterjemahkan balagu arba'ina sanatan. Al-mu'balagu asyuddah, mu'balagu arba'ina sanatan, sampai ketika dia sempurna. Kesempurnaan diterjemahkan balagu arba'ina sanatan, sampai umur 40. Qala, berkata, tidak ada wasal waw maupun fa di sini. Qala, seperti anjuran. Ketika sudah sempurna usia 40 lah, gitu bahasanya. Ketika sudah sempurna 40 lah kira-kira. Qala Rabbi auzi'ni. Kenapa kalimatnya Rabbi bukan ilahi? Karena memang Rabbi yang dimaksud Rabba yarubbu, Rabb yang menciptakan manusia dengan proses. Jadi kalau antum melihat tafsir kalimat Rabba yarubbu dalam arti bahasa itu artinya yang mencipta dengan proses. Maka Rabbi auzi'ni, kalau diluaskan maknanya, duhai Rabb yang menciptakan aku dengan proses. Karena hidup ini kan proses. Orang ini semua punya masa lalu. Enggak ada orang yang enggak punya masa lalu. Sudahlah ya, kita enggak usah petang-tang peting-ting, petong-tong peteng-teng gitu. Ya, bangga dengan dosa di masa lalu. Thalasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Karena kalau tidak, iman ini berat. Subuh ini bangun berat loh. Ya, orang bolehlah sok gagah lah. Kalau udah bicara tenaga, power, kekuatan, waduh, ya. Apalagi yang dulu hobi nge-gym, gitu ya. Yang kira-kira hobi masuk bodybuilding ya. Oh ya, kalau udah mulai ngomong keker-kekeran badan tuh, Mas. Oh, ini yang kanan 60 nih, Dad. Yang kiri 55, Dad. Iya, alhamdulillah. Nunjuk sampai susah. Al-Ghuraba mana? Sono. Zayat kan susah. Duduk sampai susah, ada jagung, katanya bilang banyak diproduksi suspek. Iya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tangan kanan ngangkat 60 kuat, kiri sampai 55, ini kelopak mata yang enggak sekilo enggak terangkat kan kebangetan gitu. Sampai susah tuh kalau pagi tuh. Kalau di sini kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi kalau kami di Jakarta sana ini kadang-kadang bicara subuh ini, ya kalau di Arab jelas lah memang ada waktu gede banget, ada Greenwich itu ya. Nah, itu kalau yang namanya subuh, syuruk, apa semua jelas lah. Di sana kalau nggak salah minggu ini jam 4.46 kalau nggak salah ya, subuh 4.46. Kalau di sini 5.08, betul ya? Nah, ya tahulah ada beberapa tempat berbeda-beda. Ada yang subuhnya jam 5.15, ada yang subuhnya jam 6.30, ada juga yang subuhnya jam 7.15, ada yang bareng duha kadang-kadang gitu ya. Karena nggak terbiasa. Padahal kalau dia tahu betapa mulianya subuh, maka dia akan memaksimalkan doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi buku riya. Maka fisik yang dia kuatkan, bentuk yang dia nanti dalam tubuhnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, kalaupun dia harus olahraga, dia tahu sekali riyadatul jism, yakni mengolahragakan badan ini merupakan sesuatu yang baik, bahkan sunnah. Karena Rasulullah pun menggerakkan badannya, menggerakkan fisiknya untuk ibadah kepada Allah. Silakan. Tapi kalau fisik kita baguskan cuma untuk dunia, wallahi dunia meninggalkan kita. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Dunia, ya Allah ya kirim. Apa kata Rasulullah?
yaqulu ibnu Adam mali 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 wa ma min mali illa ma akala fa afna wa labisa fa abla wa tasaddaqa fa amda wa ma siwa dzalik fa dhahibun wa tarikhul linnas. Anak Adam sering mengatakan mali mali mali, milikku milikku, hartaku hartaku. Wa min malihi illa ma akala fa afna wa labisa fa abla wa tasaddaqa fa amda. Ini hadis qudsi. Sebenarnya harta anak Adam yang sering dibangga-banggakan illa ma'akala fa'afna, yang dimakan, yang diminum cuma beda di lidah, pedas, asam, manis, asin, lidah. Fa'afna, di perut sama, keluar mirip. Wala bisa fa'abla, yang kau akan pakai, yang kau pakai pun akan musnah. Jadi kita pakai baju sebagus apapun ya abla, bakal musnah. Wa tasaddaqu fa'amda, wa tasaddaqu fa'amda, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadhalik fadhahibun atarikuhu linnas. Selain daripada itu, harta yang kau banggakan zahib, akan hilang. Entah hilang dicuri, lupa naro, atau musnah termakan zaman, hilang. Atau tarikuhul linnas, yakni menjadi waris. Harta menjadi waris. Ya karena kita pegangin juga tuh harta, ya bakal kita tinggal. Lihat aja itu mayit ya. Itu 3 yang nganter, 2 balik, 1 netep. Yang nganter tuh mayit hartanya, sanak famili dan amal perbuatannya, betul? Sanak famili dan harta balik, itu motor mobil yang dipakai buat nganter dia balik. Yang netap amal soleh. Pelajaran buat kita nanti ya, kita yang suka petang-tang, beting-ting, beteng-teng, betong-tong tadi ya. Kalau udah masalah renovasi rumah, telok pinggang keliling sama kayak teko, betul? Begini aja. Ya rumah dibagusin boleh, nggak dilarang. Pagar besi tempat pun mulai diganti ya. Gibson tergantung model, genteng pun sama. Aduh, ornamen motif, masya Allah. Padahal kalau boleh jujur, kalau kematian mendatangi dia nanti, ketika badan terbujur kaku, tumit bersatu dengan tumit berwarna kuning, lutut mulai gemetar, napas sampai ke perut, tersenggal di dada. Ya Allah, ya, saat itu kita cuma membutuhkan talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati ini, ingatkan dia akan la ilaha illallah. Dan yang menalkinkan kita itu adalah yang kita minta. Kita minta kepada Allah, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku ya Allah, anak-anakku, keturunanku ya Allah, pandangan mata yang indah. Ulama mengatakan kapan yang kita minta ini menjadi pandangan mata yang indah? Qurrata a'yun, salah satunya ketika napas sudah mulai di kerongkongan. Saat itulah anak berbisik di telinga kita, Abu ya, la ilaha illallah. Abi la ilaha illallah, la ilaha illallah, Umi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasul mengatakan, inna ruh idza qubida tabiyahul basar. Ruh ketika dicabut, mata yang mengikut. Selesai sudah. Saat itu yang dibutuhkan cuma 4. Mandikan ini mayit, kafankan ini mayit, solatkan ini mayit, kuburkan ini mayit, diletakkan di atas keranda. Bismillah ala millati Rasulullah. Diangkat ini mayit menuju aribaannya, kembali kepada tempat tinggal asalnya.
Allah ciptakan manusia dari tanah, kembali kepada tanah. Demi Allah, ketika keranda ini terangkat lewat depan rumah kita, selamat tinggal rumah yang baru direnovasi, selamat tinggal pagar besi tempat yang baru kita pesan, selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tampan, selamat tinggal anak yang lucu, harapan diri kita. Selamat tinggal. Tidak terbedakan si miskin maupun si kaya. Sampai ke lubang kubur, diletakkan keranda di samping undukan tanah yang masih basah. Anak mulai berdiri di pinggir lubang, berkata kepada yang hadir, ayyuhal hadirun, istaghfiru liahikum, istaghfiru liahikum, was'alullah lahu at-tasbih, fa innahu al-ana yus'al. Ini mayit masuk ke lubang kubur, belum rata tanah pun menutup lubang. Rasul menyunahkan kita mengatakan, istaghfiru liahikum was'alullah lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Wahai yang hadir, mohonkan ampun untuk saudaramu, mohonkan ampun untuk keluargaku, ayahku, ibuku, kakekku, saudara-saudaraku. Mohon ampun kepada Allah. Minta kemantapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Tidak tunggu 7 langkah kembali orang yang mengantar mayit, sudah ditanya sudah. Ini nasihat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa umur ini sebentar. Entah kalau sampai umur Rasul 60, kalau enggak wallahu alam. Tapi umur 40 ini umur nasihat. Ya, balagu asuddah wa balagu 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Betapa lembut bahasa, karena memang minta ke Allah, dialog. Ini rabbi auzi'ni, rabbinya langsung ke Allah, auzi'ni diri yang langsung ke kata ganti orang pertama tunggal, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Berarti kan ada bahasa muhasabah. Orang-orang umur 40 itu orang yang flashback, orang yang mengingat bahwa dia pernah merasakan masa lalu. Apa yang belum dia perbuat sih? Ya Allah Ustaz, kalau ingat dosa Ustaz, cuma mati yang saya belum Ustaz. Apa yang saya enggak kerjain? Semua saya sudah kerjain Ustaz. Tapi demi Allah, kalau ingat kasih sayang Allah pada diri ini, ya Allah, teman-teman kami masih bergelimang dosa. Keadaannya seperti apa? Belum lagi yang sudah meninggal karena kemaksiatan yang dilakukan. Ya Allah, betapa hamba dimuliakan mengalami semua masa. Maka wajar kalau dia mengatakan Rabbi, duhai Rabbku yang menciptakan aku dengan proses. Berat rasa hidup, jujur, karena tidak ada membimbing hidup ini. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin hati Umar bin Khattab dibalikan oleh Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin Walid bin Mughirah, dalam tulang sumsumnya ada anak yang bernama Khalid bin Walid. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain yang memiliki orang tua yang kafir. Maka mereka mengerti sekali makna Rabbi auzi'ni. Duhai Rabb, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Apa yang kau berikan? Banyak sekali. Sampai anak yang kau miliki, ya Allah, orang tua yang kau miliki, ya Allah, sahabat yang kau miliki, di tengah-tengah masyarakat yang berbuat kesyirikan, kau izinkan hamba menegakkan tauhid, ya Allah. Berapa banyak orang di tengah negeri yang bertauhid berbuat syirik. Banyak di Ka'bah orang berbuat syirik. Kita menjadi bagian orang-orang yang tinggal di negeri, di pulau yang mungkin terkenal dengan kesyirikan, tapi menegakkan ketauhidan kepada Allah. Auzi'ni ya Allah, ajarkan aku untuk bisa bersyukur ya Allah. Sehingga hidup ini gak berkeluh kesah. Karena kan orang baik yang berkeluh kesah. Dari muda udah kelihatan nih orang berkeluh kesah. Aduh, pelanga, pelongo, sampai kita bilang kenapa sih ente? Aduh, nggak tahu Ustaz, ya Allah, hidup ini nggak enak kalau nganggur Ustaz.
hidup ini nganggur nggak enak. Ya udah cari kerjaan atau ciptakan pekerjaan. Susah Tat. Tat doain Tat supaya saya nggak nganggur Tat. Orang nganggur ya Allah saya barang hilang kita yang ditengok. Sebasanya Tat. Orang nganggur ini kadang-kadang ya Allah kalau punya utang bingung nggak ada solusi Tat. Saya berharap saya pengen buru-buru kerja Tat. Kali kalau udah kerja malah yang cerita kali ya utang dibayar masa depan pun jelas. Ya udah doain didoain terusnya insyaallah sampai dia punya pekerjaan. Alhamdulillah. Antum udah asik nih, muda kerja nikmat. Gimana pekerjaan yang baru nih? Masih mukanya nggak berubah. Ya gitu deh Ustaz. Kenapa? Ya Allah jauh. Mana bos galak ya Allah. Anak kerja Tat, anak pikir bisa bayar utang malah nambah utang Tat. Ya Allah. Ini orang ngeluh aja gitu. Mungkin kali punya penghasilan belum nikah. Ya mana kita tahu orang belum nikah ya nggak ada yang manage. Kalau nggak ada yang manage antum akhir sudah antum nikah. Kali statnya belum nikah kali statnya ya Allah emang Tat. Aduh ya Allah kayak nggak ada pegangan dalam hidup Tat kalau belum nikah Tat. Malah dia ngajarin gitu ya. Doain Tat biar buru-buru laku Tat. Insyaallah ya. Banyak-banyak istikharah dan banyak istikharah. Ya, istikharah tiap hari insyaallah. Sampai selesai dah. Udah nggak istikharah lagi nih. Kan udah laku Tat. Udah nikah. Gimana nih kerja udah, nikah udah nih kayaknya udah mulai datang kesempurnaan dalam hidup. Mukanya masih belum berubah. Ya Allah tahu deh susah ngomong. Anak pikir istri anda nih partner dalam hidup Ustaz. Ternyata hakim dalam hidup Ustaz. Habis anda dihakimi sama dia. Jadi yang tadinya bebas sekarang nggak bebas ya Allah. Kalau pikir-pikir enakan sendiri juga kan. Masya Allah manusia betul-betul ya. Kenapa anda tampan, istri cantik, pekerjaan sudah jelas, Malaysia apa yang jadi masalah? Nggak ada masalah. Ya tahu Ustaz emang begitu kali ya. Mungkin karena bosan kali ya. Tiap hari ketemu dia lagi bosan gitu kan. Nggak punya anak kali. Mungkin kali Ustaz ya Allah. Jadi boring Ustaz di rumah Ustaz ya Allah. Kita kadang-kadang ngobrol berdua sama bini nih. Saya meja, dia hordeng. Begitu mulu tiap hari gitu loh. Anggap bosan kan. Belum punya anak. Kita minta sama Allah mudah-mudahan Anda buru-buru punya anak. Iya Tat, doain Tat. Usaha sih sering Tat, tapi anak belum Tat. Dia mudah-mudahin. Saking berharap punya anak, sampai tiap orang yang umroh diajak ngobrol, dititipin mau berangkat ya. Nitip apa? Pentil korma. Dibohongin mau aja pentil korma. Apa hubungannya pentil korma sama hamil? Nggak nyambung. Wallahu alam ya, saya nggak paham. Karena pentil korma yang beli cuma orang Indonesia. Orang Arab nggak ada yang makan pentil korma. Rutop nanti matangan dikit dimakan gitu ya. Sepet mana enak. Ada usaha. Paling nggak ada usaha ya. Alhamdulillah punya anak. Masya Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak berasa tuh anak udah mulai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun punya adik lagi. Masya Allah. Betapa beruntungnya antum ini. Masih muda, sudah kerja, istri cantik, ya suami tampan lah kalau bahasa perempuannya, anak Masya Allah sudah dimiliki. Gimana? Tetap nggak berubah mukanya. Kenapa sih kayak antum nggak ada bahagianya? Ya Allah Ustaz, kan udah punya anak. Iya Tat, teman ya Allah Tat, Allah yahfadnya anak Tat Masya Allah. Pengen kita masukin ke perut begini anak semua. Ya, ndak ada syukurnya. Ini mah desu nih orang betul-betul ya. Masa depan suram yang begini ya. Keluh kesah selalu terasa. Ini orang nggak pernah bahagia, nggak paham zikir pagi petang ini manusia. Yang ketemu pagi, ketemu sore nggak bahagia. Ya, bangun tidur tuh pagi dia lupa doa yang dia baca. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Saya sampaikan di kemarin hari itu bahwa doa ini doa yang mengajarkan kita untuk bisa bersyukur. Karena samalah kita dengan Nabi yang sama, Islam yang sama ini doanya pun sama kan. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Sama kan Bali kan? Ya kan tahu gitu sama bacanya. Kalimat alhamdulillah dalam bahasa Arab itu diucapkan dengan senyum. Alhamdulillah. Enggak ada orang Arab alhamdulillah. Dari pagi antum sudah harus senyum gitu loh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, itu enggak peduli orang mau tidur cukup, tidur kurang, bangun seger atau migrain, doanya sama. Disuruh bersyukur kita sama Allah. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji ya Allah, milikmu yang telah menghidupkanku dari kematian. Suruh optimis dari pagi kita. Tapi ini orang mengeluh, bangun pagi udah nyurang duluan. Ya Allah, udah pagi lagi ya. Masya Allah ya. Dia mah kadang-kadang nih orang mendingan sakit ketimbang sehat. Kalau sehat banyak ngeluh, kalau sakit ya Allah, Masya Allah. Kalau sakit apa anaknya bilang, abah sih mendingan sakit kan. Ingat Allah. Bangun tidur duduk juga Bismillah. Kalau lagi sakit begitu kan, Bismillah dulu. Udah minum obat belum Pak? Oh gampang tuh. Ini ayah Pak. Bismillah. Tobat gitu. Gimana? Bismillah. Sampai susah. Anaknya jawab, Pak nanti datang gak ke rumah? Insya Allah. Sampai insya Allah. Sampai lupa pakai hamzah, pakai ain yang susah. Ya, hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Pagi tidak membuat dia bahagia. Tidak berselang waktu kan cepat sekarang kan. Pagi itu udah siang. Tinggal disipitin tuh mata. Kenapa tuh mata? Ya Allah panas banget, panas siang. Emang siang panas? Dari dulu siang panas. Dan nanti kita keluar sore aja, sore dah. Ya udah, nggak mau keluar tuh dari pagi siang. Iya udah sore ini. Ya Allah udah mau maghrib lagi ya. Malam, udah malam lagi nih. Mati mendingan ente kalau begitu. Hidupnya nggak berkarya. Hidupnya keluh kesah. Orang yang seperti ini disalahkan dalam agama. Padahal Allah ciptakan semua waktu itu indah. Dan Allah katakan wal as innal insana lafi rugi. Ini manusia rugi. Rugi demi masa, demi waktu manusia itu rugi. Hukum asalnya manusia itu rugi kata Allah. Kecuali orang beriman. Orang yang beriman dengan yang gaib. Dia berhusnuzan kepada Allah yang gaib. Karena dia tahu sekali baiknya hari yang dia rasa berkait dengan husnuzan dia kepada Allah. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ayat mengatakan begitu kan? Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Prasangka buruk inilah yang akan kau alami dalam keseharianmu. Kenapa? Karena buruk sangka sama Allah. Dia tidak kenal Allah. Hidupnya tidak memahami siapa Allah. Padahal kalau dia kenal Allah, wallahi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya, Allah tidak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Tidak mungkin. Lagi bagaimana kita bisa menyangka Allah yazlum, Allah berbuat zalim. Sementara kalau anda hafal Asmaul Husna, kita nggak menemukan nama Allah Az-Zalim, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zalim. Nanti kalau ada Az-Zalim nama orang Abdul Zalim. Si Zalim mana si Zalim? Nah apa sih? Ya kan nama doa, nama adalah doa. Makanya di dalam syarah usul salasa itu menjelaskan tentang tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah.
3 tauhid kan, betul? Ya, 3 tauhid itu perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi muridnya bilang, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku memandang tauhid dengan 2 sudut pandang, 2 kacamata. Kacamata yang pertama kata Ibnu Qayyim, tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua tauhid tolab wal qasdu. Tauhid ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi, mengenal Allah dengan rububiyahnya, menetapkan nama-namanya. Berarti ada 2 tauhid dalam pandangan yang pertama. Yang kedua tolak wal qasdu, tauhid di mana dia meminta dan menyampaikan maksud hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan uluhiyah. Nah, dalam tauhid rububiyah kita disuruh mengesahkan Allah dengan mengenal Allah dari perbuatannya. Ya, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, itu perbuatan Allah. Kalau kita sudah tahu itu perbuatan Allah, maka tetapkan nama Allah dari perbuatannya. Allah yang menghidupkan, Allah Al-Hayyu, Allah Al-Khaliq yang mencipta, betul? Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq. Nah, itu nama-nama Allah. Maka kalau itu nama Allah, tidak boleh diletakkan kecuali hanya untuk Allah. Itu tauhidnya. Maka tidak boleh orang menggunakan nama Allah kecuali mengedepankan mudhaf wa mudhafun ilaih. Tidak boleh orang namanya Allah harus Abdullah. Tidak boleh orang namanya Rahman Rahim harus Abdurrahman Abdurrahim. Tidak boleh orang namanya Rozak harus Abdur. Ini gak main-main loh. Karena nanti banyak di masyarakat orang memanggil nama orang dengan nama Allah. Waduh, si Rahman kacau nih Rahman. Apalagi si Rozak. Mobil penyok si Rozak, masalah apa? Gak boleh tuh. Ya, makanya kita dalam Islam ini manggil nama sempurna. Ya Abdurrahman, Ya Abdurrahim, Ya Abdurrazzaq, Ya Abdullah. Jangan panggil-panggil dul. Doa. Ya Abdullah. Artinya wahai hamba Allah, nanti artinya beda. Nama itu doa. 1000 orang memanggil anak kita dengan nama tersebut, 1000 orang mendoakan dia, Ya Abdullah, Ya Abdullah, Ya Abdullah. Semua orang mengatakan wahai hamba Allah. Tapi kalau kita panggil dengan panggilan yang nanti maknanya berbeda, ya dimakruhkan oleh ulama. Ya Abdullah, Ya Abdullah. Dul bahasa Arab, ya dala, ya dul. Artinya ngintip. Kan ngintip jadi situ. Abdurrahman, Durrahman, daro ya dur, muter. Rahman kasih sayang, playboy. Rojak dipanggil si Jack. Sudahlah, panggil dengan nama yang baik. Masya Allah. Bas, pahami masa lalu yang pernah kita lakukan ini menjadi flashback kita ke depan. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Sering belajar, mengambil pelajaran dari orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Ya, kalau itu baik, jadikan sebuah tradisi. Makanya orang-orang Yaman suka mengatakan tarkul ada apa? Kalau ada tradisi yang baik ditinggalkan, hancur. Kalau baik, jadikan sebuah kebiasaan, nggak ada masalah. Biasa kok, orang berbuat baik itu biasa. Dan agama ini dibiasakan. Kayak afsus salam bainakum, ucapkan salam, jadikan tradisi. Saling mendoakan. Ya, senang sekali memberi, tahabu, karena menimbulkan cinta. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Jadikan tradisi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadikan tradisi. Ini semua kebaikan. Silaturahmi, jadikan tradisi. Karena kadang tak terasa kemuliaan yang kau rasa ini ulah perbuatanmu sendiri gitu loh. Man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Yang pengen sehat, yang pengen panjang umur, yang pengen dibanyakin rezeki, silaturahmi. Kalau dalam teori hidup memang kalau pengen sehat suruh olahraga, betul? Ya, di Islam enggak.
Tapi silakan kita olahraga sambil silaturahmi. Contoh kita pakai sepeda, daripada muter-muter ke tempat yang nggak ada gunanya, muter ke orang tua, ke saudara, kemana. Jadi bahayanya. Sehat badan, panjang umur, semuanya kena. Ya, mengerti. Dia mencari rezeki, dia tahu orang harus menaklukkan dunia lah. Tuntutlah dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Tuntutlah akhirat seakan-akan kau mati besok. Silakan. Itu pepatah indah dalam Islam. Boleh-boleh saja. Silakan. Tapi kalau kamu sudah dapat rezeki, buat apa? Orientasinya akhirat. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Untuk jihad, dan jihad yang paling utama dengan harta. Bukan bom bunuh diri. Apalagi masuk kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan Islam. Ini sudah pengikutnya Ibnu Muljam, ini sudah. Ya. Yang Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan. Kenapa? Karena mencari salahnya sahabat. Tapi kalau dia merujuk dengan perkataan Rasul, kan Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban ma balagha sudda ashabi wala nasib. Jangan pernah kau hina sahabatku, jangan, kata Rasulullah. Kamu infakkan emas sebesar Jabal Uhud. Ya. Sahabatku cuma 1 mud, ukuran 2 tangan orang dewasa. Kebaikannya enggak akan pernah kau kalahkan, wala nasifah, tidak setengahnya. Insyaallah. Ya, ini makanya kalau sampai ada khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Kila. Jamaah dari kalb. Ini anjing-anjing neraka. Sampai kata Imam Syafi'i apa? Apa beda singa dengan anjing? Wibawanya singa karena diam. Anjing yang banyak menggonggong jadi mainan. Betul? Hina ini anjing karena banyak menggonggong, maka jadi mainan. Anjing dipakein pita, pakein baju, masukin salon. Kalau tuh anjing bisa ngomong, dia ngomong, kenapa ini orang pada begini? Ya, tapi nggak ada yang berani masukin singa ke salon. Coba kalau berani gitu. Karena singa diam, ngeliatin orang gitu, nggak punya ngomong. Anjing gonggong, ya. Makanya kita jangan suka banyak ngegonggong, apalagi berkomentar, mengajak orang menghardik, mencaci maki, menggonggong dari pinggir jalan, berdemo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan si fulan, Allahu Akbar. Udah, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau yang Anda perbuat ini bagus, para sahabat sudah melakukan. Nabi bisa pertontonkan tuh di kasus keluarga Alu Yasir tuh. Orang-orang pertama kali masuk Islam keluarga Yasir itu Yasir masuk Islam, orang tuanya itu dibunuh-bunuhin sama Abu Jahal itu. Bahkan dia itu sempat dipendam di tengah gurun Sahara hingga panas itu membakar wajahnya itu. Ayahnya itu dipentang seperti ikan yang dijemur hingga mati. Ibunya ditancap dari kemaluan hingga nembus kepada mulutnya itu. Yasir, balik kamu ke agama kamu yang dulu. Ya, Rasul katakan kepada Yasir, ya sabran ya Alu Yasir, fa inna lakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, surga menantimu. Padahal saat itu Rasul bisa saja menggalang persatuan untuk mendemo Abu Lahab, Abu Jahal itu. Tapi bukan itu bahasa Islam. Tidak, sudah. Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Doa senjata orang beriman. Mulai kita mendoakan karena selemah-lemahnya iman, tapi ada usaha iya, cuma usaha enggak menimbulkan mudarat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika aqwal iman. Iya betul prosesnya, lihat. Ya, tapi bukan menurut kita. Lihatlah salafun saleh, orang-orang terdahulu yang telah mencontohkan kebaikan dalam hidup. Tugas kita cuma muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Kedepannya lebih baik. Kenapa orang dahulu kok bisa hidup tentram dan lain sebagainya? Ya coba pelajari hidupnya qanaah. Kenapa orang-orang tua kita yang mungkin agamanya nggak sebagus kita, hafalannya nggak sebanyak kita, kok hidupnya istiqomah, anak terjamin semuanya,
Ketika anak sudah pandai, hartanya banyak, orang tua nggak kejamin sama dia. Coba lihat, hidupnya yang serba kekurangan, nggak mungkin menelantarkan anak. Anak semua di depan mata. Ia sehat, ia sakit, apa yang dibutuhkan, nggak kenal pembantu. Diatur waktunya bagaimana mengabdikan diri kepada anak dan keluarganya. Coba lihat. Lihat generasi yang sekarang, coba lihat. Kemudahan dia miliki, cuma kemudian nggak dia dapat. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Ya, pelajari, banyak sekali. Banyak sekali perbedaannya. Ya, kunci yang paling utama qanaah dalam hidup. Nah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa 'ala walidayya, wa na'mala salihan tardahu wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Ajarkan aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Apa syukur kepada kedua orang tua? Dia memiliki anak sepertiku, ya Allah. Yang aku nggak pernah tahu apakah anakku bisa mengabdi kepadaku seperti aku mengabdi kepada kedua orang tuaku. Maka dia bersyukur, ya Allah. Orang tuaku, ya Allah, masih ada, masih bisa menatap wajahnya. Bahkan dikatakan bahwa menatap wajah orang tua itu merupakan pemandangan paling indah di atas dunia setelah kita memandang Ka'bah. Masya Allah. Wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu, yang karena itu aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Banyak man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Ya, kalimat amalan salihan terserah, kembali pada si pelakunya. Apa amalan salihan, amalan yang baik? Apa saja, Anda dagang jujur, Anda pegawai yang jujur, bekerja di sebuah instansi dengan cara yang baik, apa aja. Amal salihan tardahu, yang kau ridhoi. Kenapa kalimat ridho? Karena kan ketika nanti nyawa mau diambil oleh malaikat maut, bahasa Allah itu kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tardahu, ridho, radin, orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa lo ridho sama dia? Sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita nggak ada sahabat dibilang ar-radhi, nggak ada. Radhiyallahu, makanya kita nggak boleh menyebut orang itu dengan almarhum, almarhumah. Itu dimakruhkan sebenarnya, cuma tradisi di kita almarhum itu sudah jadi rutinitas. Karena kalau sesuatu yang digunakan alif lam di depan itu dipastikan keberadaannya. Almarhum yang diampuni. Siapa yang menjamin dia diampuni? Gak ada. Tapi yang ada doakan dia. Katakan rahimahullah atau yarhamhullah. Itu lebih tepat. Karena kalau orang-orang Arab itu meletakkan kalimat almarhum itu untuk orang hidup malahan. Almarhum Syekh Fulan bin Fulan, almarhumah Syekha Fulana binti Fulan, begitu. Almarhum. Tradisi Arab seperti itu. Ya, bahasa Arab memang di situ. Cuma di kita ini kan banyak bahasa Arab yang diindonesiakan. Yang kadang-kadang kita nggak pernah bertanya apa alasannya, gitu ya. Makanya kita suka melakukan almarhum orang tua saya, artinya orang tua saya yang pasti diampunkan. Siapa yang menjamin? Katakan rahimahullah abi, rahimahullah umi, itu lebih baik. Ya, jadi orang hidup itu almarhum, orang yang sudah meninggal doakan rahimahullah atau yarhamullah. Betul? Baiklah almarhum sekalian. Kaget ya, belum biasa ya. Padahal itu sebuah penghargaan di leher orang yang baik, orang yang mau berbuat baik. Karena orang hidup yang masih bisa berbuat baik. Orang meninggal sudah nggak bisa berbuat baik kan? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salas. Kalau meninggal anak Adam ini putus semua hubungan kecuali 3 perkara. Ya, sedekahnya waktu hidup yang berkepanjangan, ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Setelah itu sudah nggak bisa. Nggak ada orang-orang yang sudah meninggal itu beramal, nggak ada.
kecuali memang amal yang dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Anta wa maluka li abik. Kau dan yang kau miliki adalah milik orang tua. Anak malah salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Dia minta kepada Allah, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Yani aslih li ya Allah, islah diriku. Dan mengislahnya ini di awal tadi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan aslih nafsa yaslul lakanas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kita nggak usah repot sama aib orang, aib kita aja. Tuba liman sadala aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Ya sudah, kita taubat saja, jadi orang baik. Nanti orang yang mirip kita nggak baik dulu akan bertobat. Apa sibuk kita untuk aib orang? Sudah, ya doakan saja. Atau kalau kita mau menyampaikan nasihat, sudah sampaikan saja. Masalah dia berubah enggak, itu mau urusan dia sama Allah. Sampai jadi enteng. Jangan terpancing emosi. Anak capek tak ngingetin dia, Ustaz. Padahal anak lebih senior kalau masalah dosa kan. Enggak betul. Anak nasihatin enggak paham Ustaz. Berapa lama sih anak nasihatin dia? 3 hari kan. Dan anak pikir udah cukup 3 hari lah Ustaz. Cukup anak sabar. Cukup anak sabar. Berarti cukup anak bersama Allah gitu ya. Kan innallaha ma'as-sabirin. Dia enggak mau lurus Ustaz. Dia enggak mau paham. Akhirnya anak bilang terakhirnya udah dah. Lakum dinukum waliyadin. Itu orang kafir tuh. Nah, ayat tadi sering dijadikan sebagai sabab orang untuk berdoa di usia 40. Karena ada 3 kesimpulan di ayat itu. Yang pertama, yakni permohonan agar mendapat ilham serta keinginan yang kuat dan taufik dari Allah. Keinginan yang kuat sekali di situ. Apa sih, ada rahasia apa dengan usia 40? Manusia berubah di usia itu. Karena di usia 40 itu, ya Allah ya, ketampanan sudah mulai berkurang. Ya, ini rambut sudah kena korosi dan erosi gitu ya. Yang tadinya urusan nyisir sampai lama, betul. Udah ngeliat kaca sampai belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot ke depan, ada segala. Masih nggak ada yang lihat, gitu ya, begitu ya. Dan jadi ya. Tapi sekarang udah mulai enggak lah. Udah habis. Kalau dulu jenggot sampai ke ular bulu, garis-garis ngapain udah gambus gitu ya. Kalau sekarang udah wasat sawari waful tipiskan kumis, panjangkan janggut. Siapa yang nyuruh? Rasul. Udah ya, dientengin. Ternyata nggak ada masalah. Dulu kita waktu awal-awal memahami Islam pakai jenggot nih masalah. Apa anak muda belum nikah? Itu mana belum nikah? Ya Allah, tahu deh ini jenggot disalahin. Sampai tiap ngomong sama orang dilipat loh. Antum bakal susah. Tapi setelah terbiasa nggak ada masalah ya. Dulu kalau kita bilang masalah isbal, susahnya Masya Allah. Yang penting kan sholat mata kaki yang penting iya deh. Sehingga kalau nggak isbalnya kalau ada ustadz doang. Ada ustadz ayat gitu ya. Ustadz belang gitu pertama. Iya, jujur loh ya, itu kita alami masa-masa seperti itu kan. Tapi setelah kita terbiasa berbuat sebuah kebaikan, ternyata memang agama ini kebiasaan. Biasa berbuat baik ringan. Kayak kita cium tangan kakak kita, cium tangan orang yang lebih tua. Itu kalau nggak biasa berat loh. Kalau terbiasa malah nggak enak kalau nggak cium tangan kita. Ya walaupun bukan sunnah, itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Masya Allah. Agama cuma kebiasaan. Adibu auladakum fis sab'in. Biasakan anak kamu untuk beradab di usia 7 tahun. Biasakan dia sholat. Kalau dia sudah 10 tahun nanti nggak sholat, pukul. Bukan berarti harus pukul. Jaminan 3 tahun membiasakan sholat, nggak mungkin dia meninggalkan sholat. Karena agama cuma kebiasaan. Kita biasa bangun pagi, di hari libur kita kumpul begini, kita belajar. Minggu yang akan datang nggak ada, kayak ada yang hilang. Ini kebiasaan. Kenapa?
Karena memang manusia tercipta dengan kebaikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Maka fitrahnya manusia ini baik. Sampai saya ngelihat dari kemarin saya kelalang keliling kita muter sambil ngajar di Bali ini. Sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik juga ini jujur pengennya sebuah kebaikan, cuma caranya salah. Sampai dia memberikan sesembahan kepada ini, kepada itu, maksudnya baik, cuma caranya salah. Sehingga kita mendakwahkan mereka ini dengan solusi bahwa ada kebaikan yang lebih baik daripada itu. Bagaimana? Dengan hikmah, dengan kelembutan. Makanya jangan sampai ada permusuhan. Jangankan mereka, selevel Fir'aun saja Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyin. Fir'aun loh yang ambeknya Masya Allah, pergi kalian ke Fir'aun. Innahu tagha, dia melampaui batas. Sampel togut, Tuhan yang tercipta untuk disembah selain Allah. Faqula lahu qawlan layyin, katakan dengan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, pelajaran ayat itu mengatakan bahwa agar Allah memperbaiki anak keturunannya. Dia tahu bahwa dia ini salah karena memang didikan yang salah. Dia berharap kelak dia menjadi orang yang tidak salah lagi. Baru kemudian yang ketiga yakni dia ayat itu mengajarkan kita untuk bertobat. Makanya usia 40 ini timing yang paling tepat. Kalau kita boleh jujur, mata ini gampang basah di usia 40. Hati ini gampang bergetar di usia 40. Gampang sekali kalau mau sedikit kita jujur tentang keburukan di masa lalu, walaupun kehebatan kita miliki. Karena kan kalau kita dulu dipuji orang karena keburukan kita, sekarang kita benar dihujat karena kebaikan yang kita lakukan, betul? Ya Allah Ustaz, saya pikir sesi mendingan saya yang dulu juga Ustaz. Waktu belum sholat, aneh batuk aja orang takut Ustaz. Sekarang pas ana udah tobat Ustaz, ya Allah Ustaz, ana manggil nggak nengok, ana datang nggak diopenin. Seandainya dia tahu siapa ana dulu, gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak merasakan manisnya iman. Kenapa? Bangga dengan dosa di masa lalu. Nah, salasun man kunna fi wajadal halawatal iman. Tadi 3 hal orang bisa merasakan manisnya iman. Kan yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan. Kemudian mencintai membenci orang karena Allah. Dan yang ketiga ini yang kita bahas, yakni benci untuk kembali ke masa lalu. Orang sudah punya masa lalu, ya sudah. Yang sudah ke depan lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat anak pribadi jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin ada yang mau bertanya jawab, silakan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim.